Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di belakangmu, mantan masih nangis-nangis, pengen balik kepadamu. Ini 3 tanda yang dia tunjukkan. Kadang perpisahan itu sesuatu yang tidak bisa orang hindari, walaupun mereka masih saling mencintai. Yang paling banyak misal, perpisahan harus tetap terjadi karena orang tua tidak menyetujui atau calon mertua menolak kita. Ya. Nah, sekarang ya, mungkin setelah perpisahan itu terjadi, mantan betul-betul tidak mau ketemu dengan kita lagi, tidak mau bicara dengan kita lagi, tidak mau komunikasi dengan kita lagi. Telepon, chatting, semuanya dia tidak mau, semuanya dia blokir. Dia betul-betul ya bertekad untuk berpisah dengan kita. Pokoknya tekadnya sudah bulat, tidak akan kembali kepada kita lagi. Misal karena dia terlalu lelah, harus bertengkar terus dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak setuju, tidak pernah menginginkan kita untuk masuk ke dalam keluarga mereka. Ya. Jadi mantan memang menjauh, mantan memang memusuhi, tetapi sesungguhnya di belakang kita dan juga di belakang orang tuanya, dia masih nangis-nangis. Kangen kita, pengen kembali kepada kita. Paling tidak ada 3 tanda yang dia tunjukkan. Ya, yang pertama tuh, ketika perpisahan terjadi, biasanya orang yang setelah berpisah itu akan nangis-nangis tuh adalah mereka yang mengatakan, "Tidak apa-apa kita berpisah. Jangan khawatir dengan saya akan baik-baik saja." Jadi ketika dia mengatakan saya akan baik-baik saja, ya setelah perpisahan itu terjadi, keadaannya tidak baik-baik saja. Ya. Jadi misal kita ketemu dengan dia atau kita bertanya kabar dan dia masih mau menjawab. Jawabannya saya baik-baik saja. Itu adalah sebuah jawaban untuk menunjukkan ketegaran seseorang. Manusia itu selalu berusaha untuk terlihat tegar ya di depan orang, maka keluarlah kalimat saya baik-baik saja ya, dan itu untuk memberikan keyakinan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa melampaui fase perpisahan. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, perpisahan bagi dia itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui ya. Nah, kemudian ya, yang kedua, yang juga sering dilakukan orang, ya, kalau posting foto, kan kita biasanya posting foto, ya. Posting foto itu ada yang kita berfoto seluruh tubuh kelihatan. Ada yang kitanya tidak penting, yang penting teman-teman yang lain kelihatan. Ada kita tidak penting, yang penting pemandangannya kelihatan, ya. Nah, ketika mantan ini masih sering nangis-nangis ya, maka biasanya walaupun dia tidak pernah curhat dengan lisannya, tidak pernah curhat melalui tulisan di postingan media sosialnya, tetapi manusia tetap butuh curhat. Ya. Curhat itu akan mengurangi beban yang ada di pundak kita. Ya. Curhat itu akan membantu seseorang untuk mengurangi tekanan kepada dirinya.
maka curhat yang paling tersembunyi yang dilakukan orang. Dia posting foto, dan fotonya itu menunjukkan wajah close up. Ya. Nah, dia tidak perlu mengatakan bahwa dia sedang bersedih, dia sedang galau, dia merasa kehilangan dan seterusnya. Tetapi apa yang ditampilkan oleh wajahnya itu bercerita melebihi dengan 1 juta kata. Ya, cukup dengan apa yang ditampilkan oleh wajahnya. Orang yang rajin nangis-nangis kan begitu foto close up pasti kelihatan ya, kantong matanya membengkak ya, kemudian mungkin matanya terlihat tidak jernih dan seterusnya tadi ya, juga terlihat tidak segar dan seterusnya. Itu orang yang masih terus nangis-nangis ya. Nah, jadi dia curhat dengan cara yang paling tersembunyi. Dia foto close up. Dia berharap kita bisa memahami. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, kalau dulu kemanapun kita yang antar dia, pulang kita yang jemput dia, kemanapun selalu kita temani. Nah, sekarang mantan sendirian. Dan sendirian itu tidak enak. Ya. Kalau dulu masuk mobil tinggal tidur. Kita yang menyetir sampai ke tujuan, ya, dia sudah segar bugar lagi. Kalau naik sepeda motor tinggal bonceng. Sekarang sendirian. Kalau bawa mobil sendiri ya nyetir sendiri. Kalau naik sepeda motor ya bawa sendiri. Jadi apa yang dulu biasa dia lakukan bersama kita, sekarang dia lakukan sendirian. Itu yang kemudian akan dia tunjukkan. Ya, dia foto selfie sedang berada di atas sepeda motornya, dia sendirian. Ya, atau sedang berada di mobilnya, ya nyetir, dia sendirian. Nah, jadi apa pesan yang dia sampaikan? Bahwa dia juga sangat kesepian dengan perpisahan itu. Ya, nah jadi ya sekarang itu ya yang juga penting untuk kita lakukan. Kita sudah berusaha kan, bagaimana caranya agar mantan ini mau kembali kepada kita. Tetapi kalau memang orang tuanya betul-betul tidak menginginkan, memang lebih sulit. Ya, apalagi ketika mantan belum mandiri. Segala sesuatunya masih menggunakan fasilitas dari orang tua. Itu lebih sulit lagi. Nah, jadi kita sudah berusaha ya untuk menyentuh hati mantan, untuk meraih hatinya lagi. Ya, untuk mendapatkan respon dari dia, dan dia tidak merespon ya, karena dia lebih memilih kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengisi hidup kita untuk mendapatkan ridho Allah, karena dengan ridho Allah seluruh manusia itu akan ridho kepada kita. Tetapi ketika kita jungkir balik untuk mendapatkan ridho manusia, ridho mantan, orang tuanya, dan seterusnya, ya, dan yang kita dapatkan hari ini apa? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Mantan tetap menjauh, orang tua mantan tetap tidak setuju kepada kita. Ya tidak? Kita mencoba mendapatkan ridho dari orang tua mantan. Apa yang kita dapatkan?
orang tuanya tetap tidak setuju kepada kita. Tetapi ketika yang kita cari sekarang adalah ridho Allah, maka seluruh manusia di bumi akan ridho kepada kita, termasuk mantan dan orang tuanya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man iltamassa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anh wa arda anhun nas, wa man iltamassa ridan nasi bi sakhatillahi sahitallahu alaihi wa ashata alaihin nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah akan membuat manusia juga meridhoinya. Barang siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya dan membuat manusia pun ikut murka kepadanya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.